Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bi kitabillahi. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Seperti yang kita ketahui, rukun iman ada 6 bagian. Rukun iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Yang akan kita bahas saat ini tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, baik menurut bahasa atau etimologi maupun secara istilah atau terminologi. Arti iman itu sendiri yaitu percaya, sedangkan kitab merupakan buku atau surah. Berarti secara bahasa, iman kepada kitab berarti percaya kepada surah. Surah apa? Surah kiriman yang dari Allah. Secara terminologi, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar kitab itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengertian kitab dan suhuf selanjutnya. Kitab merupakan kumpulan wahyu dari Allah yang sudah dibukukan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf juga merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasul, tetapi masih berupa lembaran yang terpisah. Ada tidak persamaan dan perbedaannya? Tentu, persamaan kitab dan suhuf sama-sama merupakan wahyu dari Allah. Perbedaannya sendiri yaitu kitab merupakan wahyu dari Allah yang sudah dibukukan dan sudah lengkap, sedangkan suhuf atau sahifah itu sendiri merupakan lembaran wahyu dari Allah tapi masih berupa lembaran terpisah. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah fardu ain. Ingat, masih ada enggak yang tahu kitab-kitab Allah dan kepada siapa kitab-kitab tersebut diturunkan? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhuf, di antara nabi yang menerima suhuf yaitu Ibrahim dan Idris. Nabi Ibrahim itu salah satunya. Idris, Syis, Musa juga ada menerima suhuf. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-A'la disebutkan, Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallah. Fungsi diturunkannya kitab salah satunya seperti yang kita ketahui sebagai pedoman hidup agar berguna hidup kita di dunia maupun di akhirat. Kitab Taurat diturunkan di Bukit Sinai. Kitab Taurat juga disebut The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem. Berisi tentang nyanyian kebaktian, doa-doa, nyanyian untuk raja, dan lain sebagainya. Injil yang ketiga berisi tentang pengabaran yang baik atau kabar gembira datangnya dari juru selamat. Kitab Injil itu sendiri diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem dengan bahasa Ibrani. Tujuannya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dan terakhir yang keempat, Al-Quran, kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah dengan berbahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril dan sebagai pedoman hidup
Membacanya merupakan ibadah. Fungsi Al-Quran ada beberapa dan terdapat juga di beberapa surah Al-Quran. Sampai di sini saya akhiri penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.